Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Kuningan. Saya Berliana Dewi Puji Astuti sebagai pemateri pertama. Dan saya Ayu Margareta sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan isi dari karya ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Limbah Kaca dan Pemanfaatan Teknologi Berbasis Web dengan Framework Kode Igniter guna menciptakan SDM unggul dan Indonesia maju. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama terkait dengan limbah kaca. Limbah merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dan limbah di Indonesia itu didominasi oleh limbah plastik, limbah kaca, dan juga limbah lampu pijar. Nah, selanjutnya yang akan menjadi bahasan utama kita di sini adalah terkait dengan limbah kaca. Limbah kaca ini di Indonesia tidak diiringi dengan adanya kondisi pengelolaan limbah yang baik, karena hal tersebut ditunjukkan dengan adanya data yang menyatakan bahwa sekitar 72% pengelolaan limbah kaca itu tidak dilakukan dengan baik, karena dari jumlah persentase tersebut, limbah hanya dibuang dan ditimbun saja. Selanjutnya sisanya limbah hanya dibakar. Oleh karena itu, dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi dan penanganan. Nah, selanjutnya di sini perlu adanya peran serta pemerintah dan juga masyarakat untuk bersinergi dan bekerja sama dalam mengelola limbah. Nah, selanjutnya di sini kami menawarkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah kaca. Yaitu yang pertama, kita melakukan pengelolaan terhadap limbah dengan membuat beberapa produk olahan limbah yang dapat dijadikan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis dan juga nilai jual yang bagus. Selanjutnya, melakukan packaging terhadap produk. Dengan adanya produk yang sudah diolah, selanjutnya adalah melakukan packaging atau pengemasan terhadap produk sehingga produk dapat lebih menarik. Langkah yang tak kalah penting selanjutnya adalah dengan melakukan branding dan selling terhadap produk olahan limbah. Karena ketika produk olahan limbah ini sudah dibuat menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis dan dilakukan packaging terhadap produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi, maka hal yang tak kalah penting adalah melakukan branding dan selling terhadap produk agar produk tersebut dapat dipasarkan, baik itu di pasar domestik maupun di pasar internasional. Nah, branding dan selling ini untuk di era modern saat ini itu kita dapat melakukannya dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Nah, pemanfaatan teknologi ini dapat dilakukan untuk melakukan branding dan selling terhadap produk yang sudah kita buat dengan harapan bahwa akan menciptakan inovasi terhadap produk, juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta Indonesia yang maju. Baik, selanjutnya di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai limbah kaca, yang kedua mengenai pengelolaan limbah kaca, dan yang ketiga mengenai pemanfaatan teknologi sebagai media branding dan selling untuk produk olahan limbah kaca. Di sini langsung saja kita akan memulai dengan pembahasan yang pertama, itu terkait dengan limbah kaca. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah merupakan masalah terbesar yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, hal ini juga ditujukan dengan adanya persentase penyebaran limbah di Indonesia. Salah satunya adalah limbah kaca yang menjadi limbah terbesar di Indonesia kedua setelah penyebaran limbah botol plastik yang membutuhkan adanya pengelolaan. Namun, di sini menunjukkan bahwa kondisi pola pengelolaan limbah kaca itu tidak sesuai dengan jumlah penyebarannya yang begitu banyak, namun di sini kondisi pengelolaannya masih sangat minim. Dan hal ini didukung dengan adanya data yang menunjukkan bahwa sekitar 91% di Indonesia limbah kaca itu tidak diolah, hanya ditimbun dan dibuang begitu saja. Dan yang mengolah limbah kaca itu hanya sekitar 9% di Indonesia. Selanjutnya di sini, dengan adanya kondisi yang memprihatinkan tersebut, maka diperlukan adanya pemberian pemahaman dan juga pendampingan serta dukungan dari pemerintah untuk masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan terhadap limbah kaca sehingga limbah tersebut dapat menjadi produk unggulan dan juga produk olahan yang memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang tinggi untuk dapat meningkatkan inovasi produk, inovasi sumber daya manusia, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan juga Indonesia yang maju. Selanjutnya pembahasan kedua kita di sini adalah terkait dengan pengelolaan limbah kaca. Nah, pengelolaan limbah kaca itu dapat dilakukan dengan pengelolaan kembali limbah atau dapat kita sebut dengan daur ulang. Pengelolaan limbah ini dapat kita lakukan sehingga dapat menghasilkan beberapa macam produk olahan limbah seperti vas bunga, tas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan produk olahan limbah kaca, yang tak kalah penting adalah kita harus membuat desain untuk packaging dari produk olahan limbah tersebut. Karena packaging akan menentukan seberapa besar nilai jual yang dapat kita lakukan untuk satu produk. Nah, selanjutnya hal yang tak kalah penting juga adalah branding dan juga selling untuk produk olahan limbah kaca. Karena sehingga dengan adanya pengelolaan kembali limbah menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis, selanjutnya membuat desain packaging yang menarik sehingga membuat produk memiliki nilai jual yang tinggi, dan branding serta selling yang dilakukan untuk dapat melakukan penjualan dan promosi terhadap produk itu diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang maju. Baik, untuk pembahasan selanjutnya
selanjutnya adalah mengenai teknologi berbasis web dengan framework Code Igniter. Nah, di sini mengapa teknologi berperan bagi produk olahan limbah kaca untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia maju? Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi merupakan salah satu platform yang menjadi wadah bagi kita semua untuk dapat mengakses berbagai hal. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengelolaan produk limbah dan juga packaging terhadap produk limbah, hal yang tak kalah penting adalah bagian dari selling dan branding terhadap suatu produk tersebut. Nah, di sini teknologi itu berguna untuk media dari branding dan selling terhadap produk limbah tersebut. Nah, dengan adanya pengurangan jumlah limbah, karena limbah itu dikelola menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis, selanjutnya di packaging agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan kita akan melakukan branding dan selling. Sehingga dengan adanya penggunaan teknologi berbasis web dengan framework Code Igniter ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penyebaran limbah kaca di Indonesia dan juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia sudah berkontribusi untuk dapat mengelola limbah kaca menjadi suatu produk olahan yang memiliki nilai ekonomis dan nilai daya jual yang tinggi. Selanjutnya di sini juga diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan juga sumber daya manusia yang kualitasnya dapat meningkat, sehingga kita dapat meningkatkan jumlah kualitas sumber daya manusia yang baik, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan juga Indonesia yang maju. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan prototipe dan skema penggunaan aplikasi Lamar e-commerce. Ini merupakan tampilan awal dari laman Lamar e-commerce. User atau pembeli dapat mengaksesnya di URL lamar-e-commerce.000webhostapp.com. Pembeli atau user dapat melihat-lihat produk tanpa harus login terlebih dahulu. Akan tetapi, jika user atau pembeli ingin membeli suatu produk, maka diwajibkan untuk login terlebih dahulu atau membuat akun terlebih dahulu. Ini adalah form registrasi untuk pembeli. Jika pembeli belum memiliki akun, maka diwajibkan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Jika sudah, maka user atau pembeli dapat langsung mengisikan form login di form login untuk pembeli. Nah, ini merupakan tampilan untuk menambahkan produk. User dapat langsung menekan button biru yang bertuliskan tambahkan ke keranjang. Otomatis, produk yang dipilih oleh user akan masuk ke keranjang belanja. Jika user ingin melihat produknya, maka user dapat menekan link keranjang belanja. Kemudian untuk melanjutkan proses pembayaran, user dapat langsung menekan tombol warna hijau yang bertuliskan pembayaran. Nah, ini adalah tampilan untuk input data pengiriman. User diwajibkan untuk mengisi beberapa data diri untuk proses pengiriman, seperti nama, alamat, nomor telepon, jasa pengiriman, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka klik button biru di bawah. Kemudian proses pembayaran telah berhasil. Selanjutnya adalah form registrasi dan login untuk penjual. Nah, jika penjual belum memiliki akun di halaman Lamar e-commerce, maka penjual diwajibkan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Akan tetapi, jika penjual sudah memiliki akun, maka dapat langsung mengisi form login dan dapat langsung masuk ke halaman Lamar e-commerce. Selanjutnya adalah dashboard admin. Di dashboard admin sendiri itu ada dua kategori, yaitu data barang dan invoice barang. Pertama, kita akan masuk ke data barang terlebih dahulu. Nah, di data barang sendiri, penjual itu dapat mengedit barang yang mereka jual dan dapat juga untuk menghapus produk mereka yang sudah tidak terjual lagi. Kemudian untuk mengeditnya, penjual dapat mengklik button warna biru, kemudian langsung mengisi data dari produk yang ingin mereka edit. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka klik button warna biru di bawah untuk menyimpan data yang telah diedit. Selanjutnya adalah invoice pemesanan produk. Di sini penjual dapat melihat siapa saja yang memesan produknya di halaman website Lamar e-commerce. Untuk melihat detailnya, dapat menekan button warna biru yang bertuliskan detail. Kemudian akan muncul tampilan detail pemesanan produk seperti nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon, dan jenis jasa pengiriman yang dipilih oleh pembeli. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.